Bayangkan suatu hari kamu bangun tidur, lalu melihat $1 Amerika sudah setara Rp18.000. Angka ini membuat banyak orang khawatir. Ada yang takut harga barang naik, ada yang takut ekonomi memburuk, bahkan ada yang mulai membandingkan kondisi sekarang dengan krisis masa lalu. Tapi sebenarnya, apa arti dolar 18.000 bagi kehidupan kita sehari-hari? Pertama, kita harus memahami bahwa naiknya dolar belum tentu karena Indonesia hancur. Kadang justru karena dolar Amerika sedang sangat kuat terhadap banyak mata uang dunia. Ketika investor global merasa ekonomi Amerika lebih menarik, mereka cenderung menyimpan uang dalam bentuk dolar. Akibatnya permintaan dolar meningkat. Semakin tinggi permintaan, semakin mahal harga dolar. Di sisi lain, rupiah menjadi terlihat lebih lemah dibandingkan dolar. Bagi masyarakat biasa, dampak pertama biasanya terasa pada barang yang memiliki unsur impor, contohnya smartphone. Meskipun dirakit di Indonesia, banyak komponen masih berasal dari luar negeri dan dibeli menggunakan dolar. Begitu juga laptop, kamera, konsol game, dan berbagai barang elektronik lainnya. Ketika dolar naik, biaya impor meningkat. Biaya tersebut seringkali diteruskan ke konsumen dalam bentuk harga yang lebih mahal. Jadi, walaupun gaji kita tetap sama, daya beli bisa berkurang. Jawabannya bisa iya, Indonesia masih mengimpor beberapa bahan baku penting dari luar negeri. Jika dolar naik, biaya impor bahan baku juga naik. Akibatnya harga produk tertentu bisa ikut meningkat. Tapi tidak semua makanan langsung naik harga. Produk lokal yang bahan bakunya berasal dari dalam negeri biasanya lebih tahan terhadap gejolak kurs. Menariknya, tidak semua orang dirugikan. Freelancer yang menerima pembayaran dolar justru bisa mendapatkan keuntungan. Misalnya seseorang menerima bayaran $100. Saat kurs 15.000, ia mendapat sekitar 1,5 juta rupiah. Namun saat kurs 18.000, jumlah yang diterima menjadi sekitar 1,8 juta rupiah. Para eksportir juga bisa memperoleh keuntungan karena pendapatan mereka dalam dolar menjadi lebih besar ketika dikonversi ke rupiah. Banyak orang langsung mengaitkan dolar tinggi dengan krisis ekonomi. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Kondisi ekonomi sebuah negara tidak bisa dinilai hanya dari kurs mata uang. Masih ada banyak faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, investasi, dan stabilitas sistem keuangan. Karena itu, dolar 18.000 belum otomatis berarti Indonesia sedang menuju krisis. Namun kondisi ini tetap perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi harga barang dan daya beli masyarakat. Jadi, dolar 18.000 bukan sekadar angka di layar bank, dampaknya bisa terasa pada harga barang, biaya impor, hingga daya beli masyarakat. Meski begitu, ada juga pihak yang justru mendapatkan keuntungan dari kondisi ini. Menurut kamu, apakah dolar akan terus naik atau justru kembali turun? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video menarik lainnya.